Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai bilangan pecahan atau fractional number. What is fractional number atau bilangan pecahan? Apa? Nah, bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh. Bilangan pecahan dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, di sini Bu Puput ada satu pizza. Kemudian Bu Puput potong menjadi 2 bagian, jadinya menjadi berapa? 1/2 kan setiap bagiannya. Nah, kalau semisal Bu Puput potong menjadi 4, jadinya berapa bagian lagi? 1/4 kan? Nah, 1/4 ini itu yang namanya bilangan pecahan. Nah, 1 itu sebagai pembilang dan 4-nya itu sebagai penyebut. Selanjutnya, terdapat ayat Al-Quran yang menyebutkan bilangan pecahan. Jadi di dalam ayat Al-Quran juga menyebutkan bilangan pecahan. Salah satunya apa? Mengenai surat Al-Muzammil ayat 3-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nisfahu awing minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Artinya yaitu 1/2 atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 3-4. Nah, pada ayat tersebut terdapat bilangan pecahan pada kata nisfah, yaitu berapa? 1/2. Selanjutnya, pecahan senilai. Nah, apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. Nah, di sini A per B itu sama dengan A dikali M per B dikali M sama dengan atau A dibagi M per B dibagi M. Jadi kan tadi apa? Apabila pembilang dan penyebut itu dikali atau dibagi. Jadi boleh dikali, boleh dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, di sini ada 2/3. Nah, kita kalikan berapa? Bu, kalau dikalikan 2, boleh. Kalau dikalikan 3, boleh. Nah, kita kalikan 3. 2 dikali 3 berapa? 6. 3 dikali 3, 9. Jadi 2/3 ini senilai dengan 6/9. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Dengan cara apa? Membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, contoh, kita langsung ke contoh. Bentuk sederhana dari 15/20 adalah berapa? Nah, kita cari dulu FPB dari pembilang sama penyebutnya. Jadi FPB dari 15 dan 20 berapa? Kita cari 5. Nah, setelah kita ketahui FPB dari 15 dan 20, kemudian kita bagi. Nah, yang pembilang kita bagi 5, yang penyebut juga kita bagi 5. Hasilnya berapa? 3/4. Terus selanjutnya, membandingkan pecahan. Nah, hubungan antara 2 pecahan atau lebih dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Kemudian dibandingkan nilai pembilangnya. Contohnya di sini 1/3 itu perbandingannya berapa dengan 2/5. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu sebelum kita bandingkan. Mau kita buat
penyebut berapa? Nah, 3 sama 5 berapa? 15, ya kan? Nah, kemudian yang 1/3 itu kita kalikan berapa? Yang nanti hasilnya penyebutnya 15. Kita kali 5, betul. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Terus yang 2/5. Kita ubah penyebutnya menjadi 15. Berapa kita kalikan? 3. Berapa jadinya? 6/15. Nah, kalau sudah penyebutnya sudah sama, langkah selanjutnya apa? Kita bandingkan nilai pembilangnya. Nah, 5 itu kurang dari 6, ya kan? Berarti 5/15 itu kurang dari 6/15. Kemudian kita simpulkan, jadi 1/3 itu kurang dari 2/5. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya kayak 1/2, 3/4, 1/5, itu pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Contohnya itu 1 2/5, 2 4/9, terus semisal 1 2/3, itu contoh dari pecahan campuran. Terus yang keempat, desimal. Contohnya 0,6, 4,25, terus kemudian 0,5. Nah, ini bentuk desimal. Terus yang keempat, persen atau per 100. Contoh 1. Nah, 30%. Itu namanya persen. Terus 20%, 10% dan seterusnya. Terus kemudian contoh kedua. Di sini terdapat 100% dikali 3%. Berapa? 300%, Bu. Salah, ya, salah. Yang pertama itu apa? Kita ubah dulu. Nah, menjadi 100/100 dikali 3/100. Sama dengan berapa? 100 dikali 3 berapa? 300. 100 dikali 100 berapa? 10.000. Nah, hasilnya berapa? 300 per 10.000 kan? Nah, kita coret nolnya. Hasilnya berapa? 3/100. Jadi 3%. Nah, selanjutnya konversi pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini Puput ada cara mudah, bukan rumus ya, cara mudah memudahkan kalian untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada C, A per B. Nah, langkah pertama apa? B kita kalikan dengan C, terus kemudian kita tambahkan dengan A. Contoh, kita langsung contoh. Di sini ada 42/5. Nah, 5 dikali 4, terus kemudian 4 ditambah 5 kali 4 berapa? 20, terus ditambah 2, 22. Jadinya 22/5. Paham ya? Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, 5/3 itu pecahan campurannya berapa? Nah, 5 dibagi 3 itu didapatkan 1. Sisa berapa? Sisa 2. Kok 2, Bu? Dari mana? Nah, 3 dikali 1 berapa? 3 kan? Kalau 5 dikurangi 3 berapa? 2 kan? Makanya dia sisa 2. Jadinya 1 2/3. Selanjutnya, mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, diingat, satu angka di belakang koma, ya, itu berarti per 10. Ingat, jadi dia menjadi 5/10. Nah, kemudian kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang bisa dibagi pembilang juga bisa dibagi penyebut. Berapa? 5. Iya, betul. Kita bagi dengan 5. Nah, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi, bentuk desimal bentuk pecahan biasa dari 0,5 berapa? 1/2. Lanjut, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Diingat, caranya apa? Kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000, atau seterusnya. Nah, contoh yang pertama, 2/5. Nah,
ini kita ubah penyebutnya. Mau kita ubah berapa? Iya, betul, kita ubah menjadi penyebutnya 10. Nah, 5 dikali berapa? Yang nanti hasilnya 10. Kita kali 2. Begitupun pembilangnya juga kita kali 2. Hasilnya berapa? 4/10. Jadi nilai desimalnya berapa? 0,4. Betul. Terus yang 12/25. Ini mau dibuat penyebut berapa? Mau dibuat penyebut 100. Iya, betul, karena kalau dibuat penyebut 10 dia nggak bisa karena 25 itu lebih banyak ya. Terus 25 dikali berapa? Yang nanti hasilnya 100 dikali 4. Ya betul, dikali 4. Membilang juga dikali 4. Hasilnya berapa? 48/100. Terus diubah menjadi desimal berapa? 0,48. Yang selanjutnya, mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Contoh, di sini ada 2/5. Kemudian kita ubah menjadi persen. Kita kalikan dengan 100%. Nah, jadinya berapa? 200/5% berapa? Jadinya 40%. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ada mengurutkan pecahan. Contoh yang pertama, sebelum ke contoh, nah mengurutkan pecahan itu kan kita biasanya nemu soal itu terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Nah contoh ini, urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Nah 3/6, 2/6, 4/6, 1/6. Nah berhubung ini penyebutnya sama, ya kan? Langsung kita urutkan dari yang terkecil. Jadi berapa? 1/6, terus 2/6, 3/6, 4/6. Selanjutnya, nah soal yang kedua, urutkan pecahan-pecahan berikut ini dari yang terbesar. Nah ada 3/4, 5/6, 1/2, 2/3. Bu, itu penyebutnya tidak sama. Iya, kalau penyebutnya tidak sama, itu kita apa? Samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari apa? KPK dari penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4, 6, 2, dan 3. Berapa KPK-nya? 12. Terus setelah kita ketemu nilai KPK-nya, kita samakan penyebutnya menjadi 12 semuanya. Nah, yang 3/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, 4 kali berapa yang 12? Kita kalikan 3, jadinya 9/12. Yang 5/6 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Juga berapa? 6 dikali berapa yang 12? Yang hasilnya 12. Kita kali 2, betul. Jadinya berapa? 10/12. Begitupun dengan 1/2, begitupun dengan 2/3. Kita ubah dulu penyebutnya menjadi 12. Nah, setelah itu, setelah kalian ubah penyebutnya menjadi 12 semua, apa? Kita urutkan yang terbesar. Kan tadi kan permintaan soalnya yang terbesar. Jadi berapa? 10/12, 9/12, 8/12, dan 6/12. Atau berapa? 5/6, 3/4, 2/3, baru 1/2. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang ketiga, urutkan pecahan-pecahan ini dari yang terbesar ke terkecil. Nah, 1/5, 0,8, terus 60%, terus 7/8. Nah, bagaimana kita ubah dulu semua bentuk pecahannya menjadi apa? Ini kita ubah menjadi desimal. Jadi satu-satu itu kita ubah menjadi desimal. Yang pertama 1/5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Terus kemudian kita ubah, ini kan penyebutnya 5, kita ubah ke penyebut yang desimal. Berapa? Kita ubah penyebutnya 10. Iya, kita ubah 10. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya 10?
dikali 2. Jadi hasilnya berapa? 12/10. Sama dengan 1,2. Terus 0,8 itu sudah desimal. Makanya dia tidak perlu diubah. Jadi tetap 0,8. Terus 60% kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Jadinya 60/100. Kemudian kita ubah menjadi desimal. 0,60. Terus 7,8. Nah, penyebutnya ini berapa? 8 kan? Mau kita ubah menjadi penyebut berapa? 10 atau 100 atau 1000? Iya betul, kita ubah menjadi 1000. Kalau kita ubah menjadi 100 itu tidak bisa, ya kan? Nah, kita kali berapa yang menghasilkan 1000? Kita kali 125. Pembilang kita kali 125, begitupun dengan penyebutnya. Hasilnya berapa? 875/1000. Terus kalau dibuat desimal berapa? 0,875. Nah, kalau sudah diubah menjadi desimal semuanya, kita urutkan dari apa tadi? Dari yang terbesar ke terkecil. Ya, yang pertama terbesarnya itu 1,2. Terus kemudian 0,875, terus kemudian 0,8, terus kemudian berapa? 0,60 atau senilai dengan 1/5, terus kemudian 7/8, terus kemudian 0,8 dan yang terakhir 60%. Paham ya? Nah, selanjutnya operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama apa? Penjumlahan pecahan biasa. Contoh pertama, 2/4 ditambah 1/4. Nah, ini kan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama itu dia langsung dijumlahkan, tidak usah disamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya berbeda, baru disamakan penyebutnya. Nah, ini berapa hasilnya? 2 ditambah 1, 3. Jadinya 3/4. Terus yang contoh kedua, nah ini baru contoh kedua, penyebutnya beda. 2/3 ditambah 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya dulu. Berapa? 2 berapa? 12. Iya, betul. Kita samakan penyebutnya. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 2, 8. Terus 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Jadi jumlahnya hasilnya berapa? 11/12. Selanjutnya, nah, pengurangan pecahan biasa. Begitupun sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal dikurangkan saja. Kayak gitu ya. Ini contoh yang 1. 2/4 dikurangi 1/4 berapa? 1/4. Begitupun dengan contoh yang kedua, 2/3 dikurangi 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Kayak tadi di penjumlahan, hasilnya dia 5/12. Ingat-ingat ya, kalau penjumlahan sama pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebetulnya sama caranya, namun di sini kan soalnya kan pecahan campuran. Jadi harus kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru kita samakan penyebutnya. Yuk, yang kita bahas yang penjumlahan. 1, 2/4 ditambah 2, 2/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi berapa yang 1, 2/4? Menjadi 6/4. Terus ditambah berapa? 5 dikali 2 berapa? 10. 10 ditambah 2 berapa? 12/5. Nah, ini kan penyebutnya beda. Terus kita samakan penyebutnya berapa? Kalau penyebutnya 4 sama 5. KPK-nya berapa? 20, betul. Terus kemudian 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 6 berapa? 30. Begitupun dengan 20 dibagi 5, 4. 12 kali 4 berapa? 48. Terus kita jumlahkan 78/20.
sama dengan berapa? Nah, kita ubah ke pecahan campuran. Kalau bisa diubah ke pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapa? 78 per 20. Berapa? 3, ya betul, 3, 78 dibagi 20 itu kan dapat 3. Terus sisanya berapa? Betul, sisanya 18 per 20. Kalau mau sampai sini itu udah betul. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Berapa? Kita bagi 2 ya, kita bagi 2 semuanya. Jadinya berapa? 39 per 10. Ya kan tadi kan pembilangnya dibagi 2, juga penyebutnya dibagi 2 kalau mau disederhanakan lagi. Nah, begitupun dengan pengurangan. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan desimal. Kalian dapat menentukan penjumlahan desimal itu menggunakan cara bersusun, kayak biasa, kayak kalian menjumlahkan atau mengurangkan. Tapi yang perlu diperhatikan itu apa? Letak komanya ya. Jangan lupa letak komanya. Contohnya 0,343 ditambah 3,122 berapa? Kita tambahkan. Ini berhubung komanya dia nilainya sama-sama ya, belakang komanya 3 angka, maka mudah. Jadinya berapa? 3 tambah 2 5, 4 ditambah 2 6, 3 ditambah 1 4, 0 ditambah 3 3. Jadi hasilnya berapa? 3,465. Begitupun dengan pengurangan. Kita urutkan komanya, letak komanya terlebih dahulu, kayak gitu. Terus perkalian pecahan biasa. Nah, sebelum kita ke contoh, perkalian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan, dia harus disamakan penyebutnya. Kalau di perkalian tidak, dia langsung dikalikan. Pembilang ya dikali pembilang, penyebut juga harus dikalikan penyebut. Nah, contohnya, tentukan hasil 3/4 dikali 2/5. Berapa? Nah, kita langsung kalikan. 3 dikali 2, 4 dikali 5. Berapa? Jadinya 6/10. Ya kan? Terus kita sederhanakan. Mau kita bagi berapa? Kita bagi 3, Bu. Boleh? Tapi 20 bisa dibagi 3 enggak? Enggak bisa. Makanya kita bagi 2 saja. 6 kita bagi 2, 20 kita bagi 2. Kita sederhanakan. Jadinya berapa? 3/10. Nah, begitupun dengan pembagian pecahan biasa. Itu hampir sama dengan perkalian. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu pecahan yang kedua setelah pembagian. Itu kita balik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Baru operasi hitungnya itu berubah menjadi perkalian. Penyelesaiannya, contoh penyelesaiannya 3/4 dibagi 2/5. Ya, berapa? Kita tulis 3/4. Nah, kita kali. Kalau kita udah nulis kali perkalian, maka pecahan ini ya itu kita balik. Jadinya 5/2. Hasilnya berapa? 3 dikali 5, 15. 4 dikali 2 berapa? 8. Jadinya hasilnya 15/8. Bu, kalau mau disederhanakan boleh kita ubah menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 8 berapa? 1, dapat 1. Sisa berapa? Sisa 7. Jadinya 1/7/8. Nah, di sini perkalian dan pembagian pecahan campuran. Sama caranya, tapi ini diubah dulu menjadi pecahan biasa, kayak gitu. Misalnya 2 3/4 dikali 3 2/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadinya berapa? 11/4 dikali 17/5. Nah, kalau perkalian enak, tinggal kita kalikan. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu kita harus menyamakan penyebutnya ya. Hasilnya berapa? 187/20. Atau kita ubah menjadi pecahan campuran lagi, itu hasilnya berapa? Nah, 187 dibagi 20 berapa? 9, ya kan? 9 dikali 20 berapa? 180, ya kan? Nah, kalau 187 dikurangi 180 berapa? Sisa 7. Jadinya dia hasilnya 97/20. Nah, begitupun dengan pembagian. Caranya kayak tadi yang di
pembagian pecahan biasa. Kita ubah dulu pecahan yang kedua, kita balik, dan operasi hitungnya kita ubah per perkalian. Terus di sini ada perkalian dan pembagian desimal. Nah, untuk perkalian itu caranya sama dengan penjumlahan dalam bentuk susun, ya kan? Kita perhatikan letak komanya. Nah, contohnya 22,152 dikali 2,14. Nah, ini komanya. Kita perhatikan komanya. Terus kemudian 2 dikali 4, 8. Terus 5 dikali 4 berapa? 20. Berapa nabung, berapa nyalengi, berapa? 2. Terus 1 dikali 4, 4 ditambah 2, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 4, 8. Begitupun sampai dia dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan ya. Berapa hasilnya? 47,40528. Terus dalam pembagian, ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dulu. Kita buat per dulu. Nah, di sini soalnya kan 20,586 dibagi 5,48. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan 20.586 per 1000 dibagi 548 per 100. Kita ubah. Nah, yang pembagian ini kita ubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Terus kemudian pecahan ini, nah kita ubah, kita balik ya. Hasilnya berapa? 20.586 per 5.480. Kita bagikan. Hasilnya berapa? Hasilnya 3,756. Seperti itu ya caranya. Selanjutnya, nah di sini ada operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, operasi hitung campuran itu tidak hanya pada bilangan bulat saja, tetapi di pecahan itu ada. Nah, penyelesaian operasi hitung campuran pada pecahan itu memperhatikan operasi hitungnya. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, sehingga operasi yang terletak di kiri, sing dhisik, sing awal, sing disi itu yang nanti dijumlahkan terlebih dahulu. Terus begitupun dengan operasi perkalian dengan pembagian, itu dia sama-sama kuat. Jadi dia yang didulukan itu yang kiri, sing dhisik, sing didulukan. Terus yang ketiga, apabila ada operasi perkalian, terus kemudian pembagian, itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau lebih kuat dia didahulukan. Kita ke contoh. Di sini ada 1/2/3 ditambah 2/5 dikali 4/6 dibagi 1/3. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian, kemudian ada pembagian. Diingat tadi penjumlahan sama perkalian sama pembagian lebih kuat mana? Lebih kuat perkalian sama pembagian. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Hasilnya 5/3 ditambah 2/5 dikali 4/6 dibagi 1/3. Nah, setelah menjadi pecahan biasa ini, tadi lebih kuatan mana? Perkalian sama pembagian. Nah, kita operasikan dulu yang di kiri. Jadi perkalian sama pembagian kita operasikan yang di kiri, otomatis yang perkalian. Nah, berapa? Kita tulis dulu 5/3 ditambah berapa? 2 dikali 4, 8. 5 dikali 6, 30. Terus kemudian dibagi 1/3. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pembagian. Lebih kuat mana? Lebih kuat pembagian. Nah, 5/3 ditambah 8/30. Nah, kita ubah dikali 3/1. Hasilnya berapa? 8 dikali 3, 24. 30 dikali 1, 30. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini, apa kalau di penjumlahan, kalau penyebutnya belum sama? Kita samakan penyebutnya. Kita samakan berapa? Iya, betul, kita samakan 30 ya. Hasilnya berapa? 74/30.
Kalau disederhanakan dan dibuat pecahan campuran, hasilnya berapa? 74 dibagi 32. Sisa berapa? Sisa 14/30, ya kan? Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada aplikasi operasi hitung pada pecahan. Yang pertama, aplikasi penjumlahan bilangan pecahan. Contohnya, ibu membutuhkan 1/5 kg gula pasir untuk membuat kue. Ternyata kue yang dibuat ibu belum terasa manis, sehingga ibu harus menambahkan gula lagi sebanyak 2/7 kg. Pertanyaannya, berapa banyak gula yang ibu gunakan untuk membuat kue? Nah, kita ke penyelesaiannya. Tadi ibu membutuhkan gula berapa? 1/5. Terus kemudian ibu menambah lagi, nambah gula berapa? Sebanyak berapa? 2/7. Jadi totalnya berapa? 1/5 ditambah 2/7. Nah, kalau penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya. Jadi berapa? 5 sama 7 penyebutnya. 35. Betul. Nah, 35 dibagi 5, 7. 7 kali 1, 7. 35 bagi 7 berapa? 5. 5 dikali 2, 10. Jadi hasilnya berapa? 17/35. Jadi, banyak gula yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 17/35 kg. Selanjutnya, contoh yang kedua, aplikasi perkalian bilangan pecahan. Pak Budi dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen cabainya dalam minggu ini. Karena minggu depan ia harus mempersiapkan pesta perkawinan putrinya. Supaya panen dapat selesai, mereka berempat masing-masing harus dapat memanen 3/5 petak cabai. Berapakah petak keseluruhan cabai? Nah, kita ke penyelesaiannya. Banyak pekerja, tadi berapa orang? 4. Terus masing-masing mengerjakan berapa? 3/5 petak cabai. Nah, banyak petak cabai yang harus dikerjakan. Jadinya 4 dikali 3/5. Nah, sama dengan berapa? 3/5 kita tambahkan. Ya kan? Kita tambahkan 3/5 tambah 3/5 tambah 3/5. Hasilnya berapa? 12/5. Atau sama dengan berapa? 2/5. Nah, ini cara 1. Kalau cara 2, menurut Puput kayak gini. Di sini kan 4, iya kan? Di sini kan 4. Iya. 4 itu kalau dibuat pecahan itu sama aja dengan 4/1. Nah, dikali berapa? 3/5. Nah, ingat kalau perkalian itu kan dia langsung dikalikan. 4 dikali 3 berapa? 12, ya kan? Per 1 dikali 5 berapa? 5. Kayak gitu. Sama kan hasilnya? Iya, sama. Jadi, banyak petak cabai adalah 2/5 petak, gitu ya. Nah, selesai pembelajaran hari ini. Di sini ada sedikit motivasi dari Bu Puput bahwa jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Jadi untuk anak-anak semuanya, mau di rumah, mau di sekolahan, mau di manapun, ya, niatkan belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan, pasti akan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, sebelum pembelajaran Bu Puput akhiri, jangan lupa di deskripsi video itu ada link latihan soal. Kalian buka, terus kalian kerjakan seperti biasanya. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.